Evolusi merupakan salah satu cabang kajian dari ilmu biologi, yang berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan jadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika suatu organisme melakukan reproduksi, maka keturunannya akan punya sifat-sifat baru karena akibat dari mutasi atau transfer gen antara populasi dan spesies. Pada spesies yang berproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan oleh rekombinasi genetik yang bisa meningkatkan variasi antara organisme. Proses evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini jadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Perubahan yang terjadi pada kromosom atau gen adalah materi dasar dari evolusi. Isolasi biasanya memunculkan spesies baru dan seleksi alam karena ada perbedaan reproduksi dan mutasi. Evolusi menjelaskan bahwa semua jenis makhluk hidup sebenarnya berasal dari makhluk terendah, termasuk manusia, karena digolongkan sebagai hewan. Dan hingga kini, evolusi masih terus terjadi dan bahkan berlangsung jauh lebih cepat ketimbang masa purba. Filsuf Yunani juga percaya dengan teori evolusi kehidupan, yaitu salah satunya Plato. Plato menyatakan percaya pada dunia, yaitu dunia yang ideal dan abadi, serta dunia maya yang tidak sempurna. Kedua dunia tersebut dapat dipahami dengan menggunakan indera manusia. Dikatakan evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan beradaptasi sempurna dengan lingkungan. Juga Aristoteles, dikutip dari situs Kemendikbud, teori yang disampaikan Aristoteles membahas bahwa semua bentuk kehidupan disusun menurut suatu skala atau tangga yang kompleksitasnya meningkat ke atas. Dan menurutnya, setiap bentuk kehidupan makhluk hidup mempunyai suatu tangga dengan anak tangga masing-masing yang ada pada tingkat yang berbeda. Lalu juga ada Jean-Baptiste de Lamarck. Pada teori evolusi Lamarck, ada dua gagasan, yaitu gagasan pertama berkaitan dengan bagian tubuh yang digunakan dan tidak digunakan oleh makhluk hidup. Melalui gagasan ini, ia menganggap bahwa bagian tubuh yang terus-menerus dipakai makhluk hidup dalam menghadapi lingkungan tersebut akan menjadi lebih besar dan lebih kuat dibandingkan anggota tubuh yang jarang digunakan. Sementara anggota tubuh yang jarang digunakan akan mengalami kemunduran. Lalu gagasan kedua yang berkaitan dengan pewarisan sifat atau ciri-ciri yang diperoleh oleh makhluk hidup. Pewarisan sifat-sifat atau ciri-ciri inilah yang memodifikasi organisme yang diperolehnya selama hidupnya. Dengan contoh jerapah yang disebut berleher pendek pada awalnya, tapi karena lehernya terus-menerus menjulur untuk mendapatkan daun pohon yang tinggi, leher jerapah mulai menjadi panjang. Leher panjangnya inilah yang diwariskan ke semua keturunannya. Lalu, mengapa pembelajaran teori sangat penting dalam pendidikan? Nah, pengajaran dan pembelajaran tentang evolusi memiliki nilai praktis yang sangat besar, yang melampaui pemahaman dunia kita. Prinsip evolusi mendasari perbaikan pada tanaman, ternak, dan metode pertanian. Seleksi alam bertanggung jawab atas peningkatan resistensi pestisida di antara hama pertanian dan menginformasikan desain teknologi yang baru untuk melindungi tanaman dari serangga dan penyakit. Nah, para ilmuwan menerapkan pembelajaran dari biologi evolusioner ke pelestarian lingkungan. Lalu, tumbuhan dan bakteri yang beradaptasi dengan lingkungan yang tercemar digunakan untuk mengisi kembali vegetasi yang hilang untuk membersihkan lingkungan yang beracun. Spesies dari mikroba hingga mamalia beradaptasi dengan perubahan iklim, mempelajari mekanisme dan laju perubahan. Lalu ini dapat membantu para ahli konservasi
merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi spesies yang menghadapi kepunahan. Mempelajari evolusi adalah cara terbaik bagi kita untuk mempelajari proses penyelidikan ilmiah. Evolusi menawarkan contoh yang tak terhitung dan beragam tentang cara para ilmuwan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, menguji hipotesis yang bersaing, dan akhirnya mencapai konsensus tentang penjelasan untuk fenomena alam. Memahami tentang evolusi sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat dan menjadi semakin penting untuk inovasi dan daya saing di abad ke-21 ini.